Shalom. Ya, hari ini kita masuk dalam penghujung tahun 2022. Ya, 6 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 memasuki tahun 2023. Mungkin ada keberhasilan dan juga mungkin ada kegagalan. Nah, Bapak Ibu, kita sore hari ini akan kembali bersama-sama belajar mensyukuri akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sore hari ini saya memberikan satu tema, mengingat pertolongan Tuhan. Ya, tema kita adalah mengingat pertolongan Tuhan. Nah, kita akan langsung saja melihat di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Nanti kita akan bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar LCD yang sudah disediakan. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. Nanti akan dipandu oleh Saudara Arif. Kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, menolong dari awal tahun 2022 bulan Januari sampai hari ini di penghujung tahun, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, ketika saya membaca perkataan Samuel dalam 1 Samuel pasal 7, saya pun mencoba mengingat apa ya yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya sepanjang tahun 2022. Yang saya ingat ada banyak hal. Nah, salah satunya yang saya ingat, saya seumur hidup itu orang yang tidak pernah sakit gigi. Tapi di tahun 2022 saya mengalami sakit gigi hebat. Orang kalau dahulu cerita tentang sakit gigi, saya cuma ketawa dan batin. Sakitnya seperti apa sih, kira-kira seperti itu. Tapi waktu saya merasakan itu semuanya, saya baru tahu ternyata gigi yang semuanya kelihatan kuat ketika sakit, bukan hanya cuma sakit di daerah gigi, tapi sampai ke ujung kepala. Nah, peristiwa itu buat saya menjadi sebuah monumen, menjadi sebuah peringatan. Kenapa? Karena sakitnya minta ampun. Sehingga saya hari ini memperlakukan gigi saya ini dengan lebih hati-hati dibandingkan dahulu. Kalau dahulu, kalau ada es batu, saya kletak saja, kletuk, cetak, kletuk, wah itu rasanya enak buat saya. Tapi kalau hari ini saya untuk gigit es batu, saya berpikir, gak berani. Kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu saya bersama Pak Bekti. Pak Bekti cerita kepada saya, Arif, kemarin waktu musda saya disuguhi rawon di Temanggung. Terus kenapa Om? Harus bayar mahal katanya. Loh, kok bayar mahal? Apanya yang bayar mahal Om? Lah iya, gara-gara saya makan rawon, nikmat, enak, gak sadar kalau di nasi putihnya itu ada kerikil kecil, mungkin cuma 2 atau 3 mili besarnya, kecil, tanpa sengaja tergigit di bagian gigi depan. Nah, Pak Bekti hari itu berpikir, tak pertahankan, gak apa-apa, gak usah pergi ke dokter, ditahan-tahan sampai kira-kira hampir 10 hari, pikirnya gak apa-apa. Ketika sampai dokter, dokter bilang, giginya Bapak abses, sudah ada nanahnya. Kalau ini nggak bisa diperbaiki ya cabut katanya. Itu sebuah peristiwa yang mungkin buat sebagian orang tidak berarti. Tapi buat saya dan buat Pak Bekti mulai berpikir betapa berartinya. Sama, saya tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu alami. Ada orang yang mengalami sebuah peristiwa yang dianggap oleh orang lain itu sesuatu yang tidak masalah,
buat Bapak Ibu itu bisa jadi masalah. Nah, peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, hari itu bangsa Israel sedang mengalami yang namanya kejatuhan. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 7, gara-gara kejatuhannya adalah karena tabut Allah tidak tinggal di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah catatan, tabut Allah itu tinggal di Kiryat Yearim. Dan dalam ayat 2 dikatakan, bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama mereka mengeluh? 20 tahun. Nah, ketika mereka mengeluh, kemudian mereka ketemu dengan Nabi Samuel. Samuel memberikan sebuah nasihat. Kalau engkau ingin dipulihkan, engkau ingin mengalami pengembalian hakmu, engkau harus segera berbalik bertobat, buang semua dewa-dewamu, Asitoret, Baal, engkau hapuskan, dan beribadahlah kepada Tuhan. Samuel berkata seperti itu. Dan singkat cerita, Israel mengikuti apa yang Samuel katakan. Dan ketika apa yang dikatakan oleh Samuel semuanya dituruti, firman Tuhan tadi dalam ayat 12 berkata, ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sama saudara pasti akan berkata, iya ya, sampai hari ini Tuhan sudah menolong hidupku. Ya, nanti sesudah firman Tuhan saya tidak tahu siapa yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi enggak? Ada yang sudah daftar? Tidak ada yang daftar. Tapi saya berpengharapan nanti sudah dengar firman Tuhan, Bapak Ibu yang punya pengalaman sepanjang tahun 2022, saksikan. Kenapa? Karena kesaksianmu akan sangat memberkati. Nah, Samuel ketika menyampaikan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita, apa yang Tuhan lakukan kepada hidupnya Samuel, kepada Israel? Firman Tuhan memberikan catatan, Filistin dikalahkan. Ada dua kata yang menarik di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa. Saya membaca kata Mispa itu artinya adalah menara jaga, menara doa, itu Mispa. Kemudian kata Yesana itu artinya gigi. Saya sempat berpikir kenapa ya? Kok Samuel ini mendirikan batu yang namanya Ebenezer itu di Mispa, kemudian di antara Mispa dan Yesana. Ternyata saya waktu membaca literatur tentang hal Ebenezer, saya di situ menemukan seorang yang bisa ditolong oleh Tuhan sampai hari ini. Orang itu ternyata harus memiliki yang namanya menara penjagaan, yaitu dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Kemudian sewaktu orang itu sudah berdoa, apa sih yang dilakukan seseorang berdoa dengan benar? Firman ini mengatakan didirikan antara Mispa dengan Yesana. Tadi saya sebutkan Yesana itu artinya gigi. Ternyata diajarkan bahwa orang waktu berdoa itu harus bergumam. Ya, kalau dalam bahasa Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. To murmur and to meditate. Meditate itu meditasi. Jadi seorang yang sedang mau berdoa, merenungkan doa itu dengan bergumam. Nah, Bapak Ibu perhatikan, banyak dari kita kalau doa biasanya cuma dalam hati. Suara enggak keluar, kita cuma diam. Mungkin sebagian akan berkata, doa kan nggak perlu untuk didengung-dengungkan. Padahal kalau doa yang diajarkan, termasuk doa Bapa kami, doa itu harus diperkatakan. Kenapa doa itu harus diperkatakan? Karena doa itu sifatnya deklarasi. Jadi sewaktu saya berdoa, alam roh
di dalam apa yang saya lakukan itu bergetar. Dan di dalam Mazmur pasal 103 dan pasal 113 diceritakan, malaikat Tuhan itu akan melaksanakan segala sesuatu yang apa yang kita ucapkan termasuk perkataan firman. Itulah sebabnya kenapa kemudian dikatakan bahwa Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, mendirikan di dalam menara doa di antara gigi. Jadi ternyata apa? Firman ini mau memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Kapan Tuhan itu bisa menolong kita sampai hari ini? Waktu kita berjaga-jaga dengan doa, kemudian doa itu mulai kita kumandangkan. Makanya akhir tahun ini mari kita bersama-sama melakukan sebuah perenungan, mengevaluasi diri. Kira-kira sewaktu kemarin sepanjang tahun 2022, engkau banyak berdoa dan banyak bergumam untuk doamu atau enggak? Kalau seandainya mungkin kita berkata, Pak, saya kemarin belum melakukan itu semua. Kenapa Bapak dari awal tahun yang lalu, Januari 2022, firman ini tidak disampaikan terlebih dahulu, Pak? Ini yang namanya apa? Evaluasi. Kadang dalam perjalanan kita termasuk misalkan salah satu contoh, kita merayakan Natal, kita punya panitia, punya tim. Kita merayakan akhir tahun, kita punya tim. Selesai nanti pada waktu di mana semua tugas itu selesai, kemudian kita rapat terakhir, biasanya muncul evaluasi. Nah, evaluasi untuk apa? Untuk melakukan pembenahan nanti, untuk waktu-waktu mendatang kita akan semakin baik. Amin. Nah, banyak orang nggak mau dievaluasi. Justru malam hari ini kita bersama-sama kumpul melakukan ibadah akhir tahun atau tutup tahun untuk apa? Evaluasi diri. Makanya dalam catatan saya memberikan catatan seperti ini. Mari tampilkan, tolong tampilkan. Ya, di penghujung tahun, mari kita mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita sepanjang tahun 2022. Dan saya berkata, yang kita terima semuanya adalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Orang yang tidak memberikan penghargaan kepada anugerah Tuhan, muncul kegagalan. Kegagalan untuk apa? Untuk membuat kita semakin dewasa dan bijak. Ya, orang kalau semuanya serba enak, semuanya serba baik, biasanya orang itu akan manja. Tapi coba kalau orang itu pernah gagal, termasuk gagal pacaran yang masih muda. Untuk kedepannya gimana? Pasti lebih hati-hati. Kegagalan dalam bisnis, kedepannya lebih hati-hati. Kenapa? Tidak lagi mau serakah. Kegagalan rumah tangga, kalau seandainya ada yang mau menikah kembali, pasti kan juga mikir. Kenapa? Menjadi dewasa. Sikap dewasa menimbulkan hal bijak. Tetapi untuk sebuah keberhasilan, membuat kita akan semakin mengerti bahwa semuanya adalah penyertaan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini sampai dengan penghujung akhir tahun 2022, Bapak Ibu mengalami yang namanya berhasil. Saya mau sampaikan, keberhasilanmu itu karena Tuhan. Engkau punya segala sesuatu termasuk engkau punya pasangan hidup, itu karena Tuhan. Makanya apa? Jangan kita sombong dengan yang namanya keberhasilan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu keberhasilan itu bisa menjadikan kita jatuh juga. Nah, untuk apa evaluasi ini? Untuk nanti di tahun yang baru kita mau bersama-sama mengandalkan Tuhan. Yaitu catatan saya. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar seseorang yang mengingat akan kasih pertolongan Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa? Hal yang pertama kita belajar dari seorang tokoh bernama Yakub dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22.
Nanti tolong bisa dibacakan oleh Saudara Arif, Kejadian 28 ayat 18 sampai dengan 22. Kejadian 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Ini pengalamannya Yakub. Siapa Yakub? Yakub ini adalah anaknya Ishak. Yakub punya kembaran bernama Esau. Nah, Yakub seorang yang takut Tuhan. Tapi suatu hari dia membodohi kakaknya yang bernama Esau berkaitan dengan hak kesulungan. Sampai pada akhirnya Yakub ini mengalami yang namanya takut. Jadi Bapak Ibu perhatikan, sebaik-baiknya seseorang, sebaik-baiknya orang itu hidup dalam kerohanian, kalau melakukan yang namanya pelanggaran, Tuhan akan izinkan yang namanya hidup itu dalam ketakutan. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin kadang-kadang ya dalam hidup sehari-hari, tiba-tiba saudara bisa mengalami rasa cemas, rasa takut. Kalau ditanya kamu takut kenapa? Kita jawab, enggak tahu. Ya ada banyak kasus, kemarin kita pelayanan di Semarang, juga dua keluarga ini berkata, Pak, saya kok kalau setiap sore kok cemas ya hatinya. Ada kayak perasaan takut. Saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah apa? Berkaitan karena seseorang itu biasanya tidak hidup dalam Tuhan secara sungguh. Nah, Yakub meskipun hari itu hidup di dalam Tuhan, tapi dia punya cacat, tidak bersungguh-sungguh. Ya beda sekali, bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dengan kita cuma sekedar hidup dalam Tuhan. Makanya dalam ayat 21 dikatakan, atau ayat 20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Sudah punya Tuhan belum? Sudah. Itu kalau yang dalam bahasa Inggris dikatakan to believe. Kita percaya kepada Tuhan. Tingkatnya believe. Tuhan mengajarkan percaya kepada Tuhan itu bukan believe, tetapi trust. Jadi kalau ayat ini diartikan, hari itu tingkat percaya Yakub kepada Tuhan itu hanya believe. Nah, karena dia sadar bahwa dia perlu anugerah, perlu pertolongan Tuhan. Dia sekali lagi berkata apa? Kalau Tuhan Allah menyertai dan melindungi di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ya, ini dua unsur yang kita perlukan, papan dan sandang. Roti dan pakaian. Kalau hari ini mungkin kita yang hidup di dalam zaman modern, kemudian semuanya serba ada. Hal tentang roti dan pakaian itu enggak terlalu penting. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan kehidupannya Yakub pada waktu di mana dia lari dari rumah ayahnya menuju satu tempat yang dia enggak jelas. Saya berani pastikan yang namanya roti, makanan,
dan juga pakaian itu sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa? Di padang gurun itu sulit air, apalagi makanan. Di padang gurun akan sangat sulit yang namanya pakaian. Kenapa? Padang gurun itu kan semuanya batu. Diistilahkan orang hari ini itu apa? Berangkal. Ya bukan padang pasir, tapi padang gurun. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke Mesir atau ke daerah Timur Tengah, saudara nanti akan tahu. Misalkan satu contoh, dari Kairo menuju Gunung Sinai, itu jaraknya kurang lebih 450 kilo. Sepanjang 450 kilo itu semuanya berangkal. Dengan suhu kira-kira 40 sampai 49 derajat Celcius itu suhunya. Jadi kalau saudara pakai anduk, kemudian anduknya dikasih air dibasahi, tutup kepala, dalam waktu tidak sampai 5 menit langsung kering. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan perkataan ayat firman Tuhan ini sebenarnya apa? Mengerikan. Makanya hari itu Yakub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel, ya nanti Bapak Ibu baca lagi di dalam ayat 18 dan 19. Di situ Yakub tuh langsung sadar. Wih, kalau aku tanpa Tuhan mati. Makanya dia segera mengambil satu sikap. Dikatakan jelas, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Tadi kalau dalam peristiwanya Samuel, batu ini akan kuberi nama Ebenezer. Kenapa semuanya batu? Untuk tanda monumen. Makanya yang tadi saya sampaikan di awal, monumen saudara hari ini itu apa? Ya kalau monumen kita yang secara nasional itu Monas. Para pahlawan kalau melihat Monas langsung hatinya tergugah. Wah ini loh yang menjadikan Indonesia merdeka. Para pahlawan kalau mengingat G30 SPKI ketika pergi ke Lubang Buaya, mereka langsung ingat keganasannya PKI. Itu menjadi sebuah monumen, menjadi sebuah ingat-ingatan. Makanya hal yang pertama ini penting. Ciri seseorang yang mengingat pertolongan Tuhan, untuk Yakub, dia selain mendirikan sebuah monumen, yang paling istimewa dalam ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi zaman Yakub yang hari itu belum ada yang namanya Alkitab, belum ada orang yang memberikan pengajaran tentang pemberian kepada Allah. Yakub karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi, dia mengambil sebuah inisiatif dan memutuskan, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan saya begini, sepanjang tahun 2022 Bapak Ibu sudah mengembalikan hak 1/10 itu kepada Tuhan atau belum? Halo? Halo Bapak Ibu, Shalom. Sudah mengembalikan belum? Ada beberapa orang yang berpikir begini, buat apa bayar 1/10, nyugih ke pendeta? Saya jawab salah. Buat apa bayar 1/10, gerejanya sudah kaya? Kalau punya pikiran seperti itu saya berkata, salah. Loh Pak, 1/10 itu kan perjanjian lama. Kenapa kita harus tetap membayar pengajaran perjanjian lama? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah kitab perjanjian lama itu sudah dihapus dalam dirimu? Dihapus enggak?
Halo? Kan enggak. Kita yang seringkali memilih-milih ayat firman Tuhan. 10 perintah Allah dalam perkataan Tuhan kepada Musa, 10 hukum itu di situ dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ayat itu tetap relevan sampai hari ini. Misalkan contoh, pasanganmu berzina. Kemudian pasanganmu menjawab, loh, ya biarkan aja, itu kan perjanjian lama. Aku zina kan bebas. Kira-kira saudara marah enggak dengar perkataan itu? Halo? Pasti kan marah. Dikatakan jangan mencuri. Kalau barangmu hilang, dicuri gitu, kamu marah enggak? Kan marah. Tapi pencurinya bilang, itu kan perjanjian lama, enggak apa-apa. Sama, hal membayar 1/10 kepada Tuhan, itu adalah satu tindakan hormat, satu tindakan yang menunjukkan cinta kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan. Makanya dalam evaluasi ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa hidupmu yang sepanjang 2022 itu banyak kegagalan, kenapa ada banyak masalah, kenapa ada banyak problem? Saya jawab, mungkin kamu tidak bayar 1/10 haknya Tuhan. Kita kadang-kadang membayar 1/10 menurut standar pikiran kita, menurut standar pikiran masing-masing. Waktu kita mengembalikan haknya Tuhan, katakanlah sebulan 200.000, berarti income-mu 2 juta. Sebulan 300.000, income-mu 3 juta. Sebulan 500.000, income-mu 5 juta. Sebulan 1 juta, income-mu 10 juta. Mungkin dalam kisaran itu saudara berani memberikan hak. Tapi begitu saudara harus bayar setiap bulan 10 juta. Harus mengembalikan haknya Tuhan 10 juta. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kita bayar enggak ya? Halo? Dari pengalaman biasanya tidak bayar. Kenapa tidak bayar? Pikiran kita jalan. Wah 10 juta ini kan iso kanggo bayar kredit mobil. Wah 10 juta ini kan bisa buat bayar kredit rumah. Wah 10 juta ini kan bisa untuk bayari anak kuliah. Nah waktu kita sedang melakukan pemikiran seperti itu, dalam tanda kutip kita mulai berhitung, kita mulai ngeman-ngeman, artinya apa? Kita sedang membatasi diri kita sendiri di hadapan Tuhan, tidak mau diberkati secara besar. Berkat yang kita inginkan ternyata tanpa kita sadari kita hanya memberikan sebuah batasan yang kecil-kecil saja. Tadi 200.000, 300.000, 500.000. Lebih dari itu kita mulai berpikir eman-eman. Makanya lihat, kenapa kita tersendat-sendat? Kenapa dalam hal keuangan kita rasanya abot, berat? Logika kita yang jalan. Bahkan yang paling disusahkan kalau seandainya kita mau bayar haknya Tuhan, mengembalikan haknya Tuhan. Ini yang paling susah. Kita berpikir, oh gerejanya sudah kaya. Daripada sama gereja itu dipakai oleh pendetanya, tak bagi dewe. Panggil hamba Tuhan A, B, C, D. Dibagi ke gereja-gereja yang menurut standar saudara, itu perlu dibantu. Kalau seperti itu menurut Bapak Ibu, salah apa benar? Halo? Salah kan? Kenapa salah? Saya beri contoh begini. Saudara punya rumah pribadi. Kemudian rumahmu bocor. Rumahmu perlu dicat.
Tapi ternyata saudara nggak ngecat rumahmu, kebocoran itu dibiarkan saja. Saudara malah melihat rumah tetangga yang bocor. Kemudian duitmu itu diberikan kepada tetangga. Dengan cara berpikir bagaimana? Dengan cara berpikir, wah tonggoku mesai, umai bocor. Loh padahal rumahmu sendiri bocor. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lah kalau sudah seperti itu terus gimana? Rumahmu ambruk. Kita seringkali menjadi ikut mengambil bagian dalam perbendaharaannya Tuhan. Padahal Tuhan sudah aturkan supaya kembalikan hakku. Kembalikan kepada rumahku, rumah Tuhan. Kita sekarang akan lihat di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga. Tolong ditampilkan. Maleaki pasal 3 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kitab Maleaki pasalnya yang ketiga. Kita akan menunggu ya. Nah kita akan lihat dari ayat 8 sampai dengan yang ke-12, tetapi saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-9, nanti kembali ke ayat 8. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ini perkataan Tuhan kepada Maleaki untuk disampaikan kepada Israel. Perkataannya jelas. Kalau saya bahasa Indonesia kan sehari-hari kira-kira kata-katanya begini. Kamu sudah banyak masalah, tetapi kamu masih menipu aku, menipu Tuhan. Israel tanya, siapa? Tuhan menjawab, ya kamu seluruh bangsa. Sekarang ayat 8. Israel bertanya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Tuhan menjawab, mengenai persembahan persepuluh dan persembahan khusus. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini yang ngomongkan Tuhan. Kalau kita di hadapan Tuhan, menahan pengembalian haknya Tuhan. Uang saya untuk Tuhan itu tak tahan. Kemudian Tuhan ngomong kepada saya begini, kamu ngapusi aku, kamu nipu aku. Loh Tuhan, gimana aku bisa menipu kamu? Itu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kemudian Tuhan memberikan anjuran, ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan tanya, kalau engkau mengembalikan hak persepuluhan itu kepada rumahku, apakah aku Tuhan tidak akan membukakan tingkap langit? Loh Tuhan ngomong, mosok toh kalau kamu sudah memberikan korban persembahan terbaik, aku Tuhan itu tidak memberkati hidupmu? Ayat 11 berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika saya dan saudara sedang menahan hak keuangannya Tuhan, iblis itu bisa masuk dalam dirimu. Ngerti-ngerti sakit, ngerti-ngerti serempetan,
ngerti-ngerti problem ini, problem itu, dan lain sebagainya. Saudara mungkin akan mencari analogi, Pak, perpuluhan itu apa sih, Pak? Saya beritahu. Perpuluhan itu ibarat saudara mengirim surat kepada seseorang. Ya kalau sekarang kan nulis surat bisa melalui WA. Ya kalau WA ini berarti surat itu perlu punya data. Betul enggak? Saudara kalau enggak punya data bisa kirim WA-mu enggak? Kan enggak bisa. Tapi zaman dulu, orang kalau mau kirim surat itu harus pakai perangko. Coba kamu tulis surat kepada pacarmu, tulisannya sudah indah, yang aku cinta padamu, yang aku rindu padamu, masukkan kotak pos, plek, tapi tidak ada perangkonya. Kira-kira suratmu bisa dibaca pacarmu enggak? Enggak bisa. Sama, persepuluhan itu ibarat perangko kepada Tuhan. Sehingga waktu engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doamu. Terus kenapa doamu tidak didengar? Tidak punya perangko. Kadang kita mungkin berpikir, Pak, kalau saya perpuluhan, maaf ya, kalau saya perpuluhan jumlahnya kecil, 50 ribu, 30 ribu, 20 ribu, enggak pantas, Pak. Daripada saya cuma memberi segitu, saya enggak kasih sekalian. Saya bilang salah. Tuhan tidak melihat berapa jumlahnya. Tetapi yang Tuhan utamakan adalah apa? Kerelaan hatimu. Yang Tuhan lihat dari dirimu apa? Engkau taat atau tidak. Udah cuma itu dong. Makanya kadang-kadang manusia ini repot. Kalau pemberiannya terlalu sedikit tidak mau memberi. Kalau pemberiannya besar juga eman-eman. Lah terus gimana? Makanya saya sampaikan melalui firman Tuhan sore hari ini untuk sebagai apa? Evaluasi. Jadi contoh analogi yang pertama tadi perangko. Terus analogi yang kedua apa? Perpuluhan itu pagar. Sama saudara yang tinggal di perumahan pasti saudara akan bayar iuran buat satpam. Pasti itu. Coba kalau satpam di perumahanmu nggak usah dibayar. Setahun nggak usah bayar, 2 tahun nggak usah bayar. Suatu hari rumahmu mengalami gangguan, kecurian misalkan. Saudara akan menyalahkan satpam. Buat apa ada satpam? Satpam dibayar, nggak ada fungsinya malah tidur, kira-kira begitu. Saudara marah-marah sama satpam, satpamnya tenang-tenang. Nanti satpamnya jawab, Bu, maaf ya, Ibu ini sudah tidak bayar iuran untuk keamanan sudah 5 tahun. Jadi kalau Ibu hari ini mengalami masalah jangan salahkan kami. Sama, kalau hidupmu banyak masalah jangan nyalahkan Tuhan, lah kamu nggak taat kok. Itulah sebabnya tadi dalam ayat 11 Tuhan berani berkata, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya apa? Waktu di mana Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan juga memberikan janji. Janjinya apa? Kalau kamu taat, kamu punya pagar kemuliaan, kira-kira gitu. Dan yang paling hebat dalam ayat 10 bagian B, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi waktu kita sudah memberikan korban persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan berani ngomong, ujilah aku. Kalau sampai hidupmu mengalami problem, kau boleh komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Faktanya ini loh, aku punya masalah begini. Tuhan bertanggung jawab. Jadi malam hari ini kita bersama-sama dievaluasi. Melalui pengalaman Yakub. Dia berkata,
Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang setuju katakan amin. Harus itu. Jadi tahun 2023 menyongsong tahun yang baru. Kita sudah persiapkan untuk apa? Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kadang-kadang mau mengembalikan haknya Tuhan itu sakit. Saya berkata ya memang harus sakit. Yang namanya korban itu harus sakit. Kalau saudara waktu memberi tidak sakit itu namanya sedekah. Kalau saudara memberi waktu itu saudara tidak merasa sakit itu namanya fitrah. Tapi waktu saudara memberi dengan rasa, aduh, eman ini. Itu korban yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ciri seorang yang mengingat pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang itu mau menjadi saksi dari kebaikannya. Ya di sini kita belajar dari Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu perhatikan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberikan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi sikap hatinya Paulus sewaktu dia mengerti, mengingat akan pertolongan Tuhan seperti dikatakan dalam ayat 22 bagian A. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Kalau engkau sudah hidup sampai sekarang, apa yang sudah kau perbuat? Paulus berkata, memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar. Jadi tugas saya dan saudara sewaktu Tuhan memberikan izin nafas hidup dalam diri kita. Apa tugasmu hari ini? Bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Makanya di akhir tahun ya seperti biasanya gereja itu selalu memberi ruang kesaksian. Untuk apa? Menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa cintanya Tuhan kepada saya dan saudara. Rasul Paulus hari itu jelas berkata, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Kalau nanti Bapak Ibu baca mulai dari Kisah Para Rasul pasal 1 sampai dengan pasal 26, itu banyak sekali peristiwa yang besar-besar. Dan para rasul yang hidup di dalam zaman itu selalu bersaksi. Selalu bersaksi. Termasuk Rasul Paulus dalam peristiwa pasal 26 ini, Rasul Paulus itu sudah masuk penjara. Dia hari itu sudah naik kapal mau dikirim ke rumah. Dan waktu itu dia bersaksi di siapa? Di hadapan Raja Agripa. Saksikan kebaikan Tuhan. Dan Raja Agripa berkata, hampir saja aku percaya kepadamu. Paulus menjawab, oleh karena pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Dan aku memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Artinya apa? Kesaksian atau pelayanannya Paulus itu enggak pilih-pilih. Kepada orang kecil dia bersaksi, kepada raja, kepada orang kaya dia juga bersaksi. Sama saudara yang hari ini sudah diberi waktu oleh Tuhan sepanjang tahun 2022. Sudahkah engkau menyaksikan kebaikan Tuhan kepada teman-temanmu, kepada saudara-saudaramu, mungkin kepada tetangga? Sudah belum? Kalau belum, Tuhan ingatkan, yuk 2023 kita mau menjadi saksinya Tuhan. Harus itu. Kenapa kok kita harus bersaksi? Sesuai dengan tema yang kita punya. Mengingat pertolongan
Tuhan. Ya kemarin saya punya seorang teman baik, teman sepelayanan. Dia meninggal umur 61 tahun di Semarang. Dia dahulu adalah seorang yang saya katakan nakal. Tapi kira-kira beberapa tahun, mungkin adalah sekitar 10 tahun, dia bertobat. Kemudian dia mengambil sekolah Alkitab. Nah sesudah dia mengambil sekolah Alkitab, kurang lebih kuliahnya antara 4-5 tahun, dia menggelar menyandang STH. Tapi dia tidak terjun dalam pelayanan gereja. Pelayanannya adalah pelayanan secara umum. Ketemu teman dia cerita, ketemu teman bisnis dia cerita, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah dia sedang banyak cerita kepada teman-teman yang ngerti-ngerti dia divonis oleh dokter. Vonis yang pertama kena jantung, vonis yang kedua tensinya tinggi, vonis yang ketiga kena diabetes, dan terakhir 2 tahun yang lalu divonis dokter gagal ginjal. Komplikasi 4 penyakit. Dan yang terakhir kira-kira 2 bulan yang lalu tiba-tiba kedua matanya ini buta. Dia telepon saya sambil guyon-guyon, dia berkata begini, "Rif, kowe iki jan pendeta terlalu," dia bilang gitu. Saya bilang, "Kenapa kok? Aku ki lho motone picek. Kowe ora besuk aku," dia bilang gitu. Saya tanya, "Lo kapan?" Kemudian dia bilang, ora aku cuma guyon. Gara-gara operasi katarak gagal, kemudian secara kebetulan gula darahnya tinggi. Dan waktu dia sedang mengalami kegagalan plus gula darah tinggi, tiba-tiba matanya buta selama 2 minggu. Dan dia cerita kepada saya, "Ref, ojo ngasih kowe ngalami kaya aku. Ngeri orang ngalami kebutaan," dia bilang begitu. Kemudian saya menghibur dia, saya doakan, kemudian baik. 3 atau 4 minggu yang lalu dia kena COVID, masuk rumah sakit, kritis, sembuh. Di rumah baru kira-kira seminggu. Saya telepon dia, "Kah gimana kabarnya?" Cerita macam-macam, suaranya masih lantang. Hari Sabtu menjelang Minggu, tepat tanggal 24 dan 25 Desember pas Natal, saya kirim ucapan Natal sama dia. Lama nggak dijawab. Tahu-tahu istrinya subuh-subuh itu WA saya, "Pak Arif, suamiku semalam sudah sempat mati." Saya kaget. "Loh kenapa, Cik?" "Gak tahu, kemarin siang ngerti-ngerti syok, anfal." Saya bilang, "Loh 3-4 hari yang lalu saya teleponan sama dia baik. Suaranya lantang." "Iya, saya juga gak tahu kenapa." Dan cerita, kalau siang itu sempat jantungnya sudah berhenti, sudah 0. Tapi istrinya berdoa, kemudian gak tahu diapakan oleh dokter, tahu-tahu ada nafasnya lagi. 5 hari itu koma. Kemarin hari Kamis, Rabu atau Kamis, meninggal. Saya berkata kepada istrinya, tugasnya sudah selesai. Kenapa? Sisa waktu yang dia miliki meskipun punya komplikasi macam-macam, dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik. Saya bilang kepada istrinya, dia mati dalam puncak iman. Sama Rasul Paulus di dalam pasal 28, dia ceritakan hidupnya. Sampai pada akhirnya dalam surat Timotius dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku akan menerima mahkota kemuliaan." Sama, kita hidup itu tinggal berapa lama sih? Saya seringkali sampaikan, umur saya ini kan hampir 60, mau berapa lama lagi kuat?
Saudara mau kuat seberapa? Umur tidak ada yang tahu. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Kalau kita sudah hidup sampai sekarang, kamu mau ngapain? Cara Rasul Paulus adalah memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Kenapa Paulus melakukan itu semua? Dikatakan dalam ayat 22 bagian C. Apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi kalau kita membaca ayat ini ternyata apa? Tugas kita ini kembali melanjutkan yang namanya tongkat estafet. Saudara dan saya ini diberi tugas oleh Tuhan membawa yang namanya tongkat estafet. Engkongmu dulu Kristen hebat. Kalau tidak dilanjutkan oleh anak, kehebatan engkongmu tidak ada artinya. Hari ini engkau sebagai cucu punya mamah, punya papah yang hebat dalam iman. Tapi kalau engkau tidak memberitakan kembali tongkat estafet itu, kehebatan kedua orang tuamu tidak ada artinya. Hari ini engkau mungkin sebagai orang tua dan punya anak. Tapi kemudian engkau tidak juga memberitakan kepada anakmu, kehebatanmu tidak ada artinya. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan, dia tetap menjadi saksinya Tuhan. Kenapa? Dia sadar hidup yang dimiliki adalah anugerah. Ada amin? Hidup saya dan hidup saudara ini semua anugerah. Saya kemarin sore layat, saya lihat wajahnya. Kayak orang tidur. Saya bilang sama istrinya, Ci, suamimu ini orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, tapi hatinya baik. Saudara kalau ketemu orang ini kaget, kenapa ngomongnya itu ceplas-ceplos, saya minta ampun. Tapi hatinya baik. Puji Tuhan, dia hari ini sudah menang. Ya, jadi mari bersama-sama kita ingat, kalau kita mengingat pertolongan Tuhan, yuk kita mau jadi saksinya Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan nanti sebentar lagi, 5 jam lagi, masuk 2023. Saudara boleh janji sendiri, Tuhan aku mau jadi saksimu. Itu yang kedua. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Belajar dari kehidupannya pemazmur Raja Daud. Mazmur pasal 66 ayat 16 dan ayat 17. Ciri seorang yang mengingat akan pertolongan Tuhan, orang itu harus mau banyak bersyukur. Itu kuncinya. Banyak bersyukur. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3. Banyak bersyukur. Di sini sengaja saya beri gambar Gua Singa, Daniel di Gua Singa. Kenapa saya beri gambar ini? Karena saya mengingatkan kepada kita semua. Daniel hari itu ada di Gua Singa. Kalau singa di sini kan gambarnya cuma 4 atau 5. Secara tafsir singa yang ada di dalam Gua Singa hari itu, Raja Nebukadnezar itu jumlahnya puluhan. Jadi kalau seseorang dimasukkan ke dalam kandang singa, udah nggak lama. Tapi Daniel dengan iman percaya kepada Allah Elohim, dia dimasukkan kerangkeng, dia cepat-cepat bersujud, dia kemudian berdoa dengan ucapan syukur. Dan puji Tuhan, ucapan syukur itu didengar oleh Allah, singa yang ganas tiba-tiba jinak. Itu yang sering kali kita dengar. Mengucap syukur senantiasa, maka semuanya akan jadi baik. Kalau kita terbalik, kalau baik semuanya baru kita ngucap syukur. Tahun 2023 nanti kita ubah. Mengucap syukur senantiasa, pasti semuanya baik. Meskipun pemerintah berkata, wih nanti tahun 2023 itu masa suram,
keuangan seret, ekonomi susah, kita punya Tuhan yang hebat, tidak ada barang yang susah. Harus begitu. Makanya apa? Banyak bersyukur. Nah, saudara perhatikan Mazmur 66 ayat 16 dan 17. Marilah dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Daud sebagai raja, Daud sebagai pahlawan tetap punya banyak masalah. Tapi sewaktu dia punya masalah, apa yang dia lakukan? Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Jadi Daud itu setiap hari kerjanya apa? Mengucap syukur. Seperti lagu yang terakhir tadi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Itu dikatakan oleh Daud kenapa? Dia ngerti dari sejak masa mudanya. Tuhan sudah tolong hidupnya. Dan kalau saudara tahu, pujian tadi itu diambil dari kitab Mazmur. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Ini seperti tadi dikatakan dalam ayat 16, 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kita kadang-kadang kurang sedikit ngomel, kurang akeh tambah ngomel. Tapi saudara kadang-kadang sadar enggak bahwa apa yang Tuhan berikan kepada hidupmu kadang kurang lengkap. Saya istilahkan kurang sedikit. Itu diizinkan Tuhan. Kenapa? Tuhan mau lihat hatimu. Saya membaca dalam sebuah artikel, ya mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca. Ceritanya ada seorang bos, dia melihat punya pegawai yang baik. Tapi bos ini juga mau nguji keluarga daripada pegawai ini seperti apa sih. Sewaktu si suami lagi kerja di kantor, bos itu sengaja datang, membawa satu amplop uang. Di amplop itu diberi tulisan 10 juta rupiah. Kemudian dia ketuk-ketuk pintu, ketemulah dengan istrinya. Bu, permisi, saya membawa bonus untuk Bapak, nanti tolong sampaikan ya. Kemudian amplop itu diserahkan. Tulisannya 10 juta. Tapi bos itu punya rencana yang lain. Di dalam amplop itu hanya ada uang 9 juta rupiah. Si istri dengan sukacita nerima, oh ya Pak, terima kasih, nanti suami saya pulang, nanti saya berikan. Sorenya suaminya pulang, kemudian si istri dengan baik-baik menyodorkan amplop. Pak, tadi bos datang ke rumah, nah terus ngapain? Ini loh titip amplop. Ini amplopnya, masih dalam bentuk segel. Suaminya senang, dibuka, dihitung. Kemudian dia komplain sama istrinya, loh mam, kok cuma 9 juta? Aku nggak ngerti gimana ini loh tulisannya 10 juta. Aku nggak buka. Singkat cerita pasangan suami istri ribut. Keras ributnya. Dan karena ribut keras akhirnya dua orang ini ambil inisiatif telepon si bos. Bos minta tolong bisa datang ke rumah enggak? Si bos datang, tanya ada apa? Wih saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kemudian si bos berkata, cukup. Aku memang sengaja memberi tulisan 10 juta tetapi isinya 9 juta. Kenapa? Aku ingin tahu. Coba kamu punya hati yang mengucap syukur enggak? Kedua orang itu malu.
Si istri dan si suami mencoba berdalih, tetapi si bos berkata, begini ya, waktu aku belum datang ke rumahmu, kamu kan gak punya duit 9 juta. Sebelumnya kamu tidak punya dana sebesar itu. Tapi aku mencoba untuk memberi berkat seberapa besar ucapan syukur dalam hatimu. Dan ternyata Anda berdua tidak bersyukur. Suami istri itu malu. Sama dalam hidup kita kan begitu. Rumah tangga kita sudah cukup diberkati. Semuanya cukup baik. Memang mungkin belum sempurna. Tapi jangan kemudian itu menjadi menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi coba belajar syukur kepada Tuhan. Saya percaya dengan ucapan syukur itu maka semuanya akan jadi baik. Tapi kalau kita ngomel saling menyalahkan, apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang baik. Itulah sebabnya yang terakhir ini penting. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ya biarlah firman Tuhan untuk tutup tahun hari ini menjadi satu ingat-ingatan yang baik buat kita semuanya. Yang pertama, ciri orang yang mengingat pertolongan Tuhan, apa saudara? Memberi korban yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau menjadi saksi kebaikannya. Dan yang ketiga, banyak bersyukur. Saya yakin di tahun 2023 hidup saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami hari ini bersama-sama berterima kasih. Karena Engkau Allah Ebenezer bagi kami. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan pemeliharaan atas rumah, atas keluarga, atas anak-anak, menantu, cucu. Bahkan Tuhan juga memberikan pemeliharaan atas pekerjaan kami semuanya. Sehingga kami ada sampai hari ini karena kasih, karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan besar. Itulah sebabnya Tuhan hari ini kami berkumpul untuk satu hal, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami sadar dengan keuangan kami, dengan materi kami, dengan apapun yang kami miliki, kami tidak akan pernah sanggup untuk membalas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tetapi yang kami tahu sesuai dengan berkat ajaran perkataan firman-Mu, Engkau mengajarkan kami supaya kami memuji, kami mempermuliakan nama-Mu. Itulah cara kami untuk bisa membalas kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan, bahkan mereka yang sedang melakukan perjalanan wisata. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, menolong, bahkan terus Tuhan memberikan anugerah kasih yang ajaib, kasih mula-mula, sehingga mereka Tuhan meskipun tidak hadir, di tahun mendatang mereka akan semakin mencari wajah-Mu. Sedemikian juga Tuhan, kami semua yang hadir, bersama-sama seluruh anak, istri, menantu, cucu, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami berharap Tuhan di tahun mendatang Engkau akan memberikan hal-hal yang semakin indah, berkat, kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian daripada Tuhan, membuat kami semakin cinta, membuat kami semakin kasih, membuat kami semakin mengerti akan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mengucap syukur untuk berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami. Tuhan juga berkati tim panitia yang sudah menyediakan. Tuhan berkati Tuhan akan mereka yang memasak. Kiranya jerih lelah yang mereka sudah lakukan, Engkau akan balaskan dengan cara yang ajaib. Kami yang sebentar akan menyantap, kami menyantap dengan bergirang, kami menyantap dengan sukacita, kami menyantap dengan dipenuhi damai sejahtera.
dan kami menyantap berkat yang daripada Tuhan dengan ucapan syukur. Sehingga Tuhan, berkat yang kami terima menjadi berkat surgawi atas hidup kami. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal yang menjadikan kelemahan tubuh, segala sesuatunya kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, kami akan menerimanya dan kami menerima berkat itu dengan hati yang berkirang. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati makan malam di pastori gereja. Puji Tuhan.